saudara yang terkasih dalam Tuhan, welcome home. Hari ini kita akan beribadah online bersama di Shekinah Ministry. Sebelum ibadah dimulai, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, juga boleh mempersiapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi dan sopan layaknya kita beribadah di gereja. Dan juga kita boleh mengajak anggota keluarga di rumah untuk boleh ikut bergabung beribadah bersama. Dan jangan lupa untuk mematikan nada dering HP Anda selama ibadah berlangsung supaya kita boleh terus fokus sampai akhir ibadah. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur ya bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini kita akan mulai ibadah kita secara online. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan, amin. Besok itu saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti juga kita akan menikmati perjamuan kudus yang akan disampaikan dibawakan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Sekali katakan besar. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Lebih syukur kita dengan pujian ini. Dengan sungguh kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layak disembah, oh, layak disembah. Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, glory, haleluya.
hanya Kau yang layak kami agungkan. Yesus, glory, haleluya. Sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib, Kaulah Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Oh ya ralabasi kana mana ya ralalaba ya ralalabasi. Oh ya namana ya ralalabasi. Herare rana mana ya ralalabasi. Jesus Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Yes, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, oh Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ada hari ini bukan karena hebat kuat gagah kami Tuhan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih yang Kau nyatakan bagi kami, buat anugerah terindah yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau lewat hidup kami, lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita berkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersatuan doa. Tuhan, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami, Kau lawat kami agar kebenaran firman Tuhan yang Kau taburkan dalam hati kami boleh terima dan boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat terang bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom buat kita semua. Ya, minggu ini ya kita mau belajar bersama-sama ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Jadi saya berdoa agar setiap kita mengerti ya, agar setiap kita itu memahami ya, juga sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu dapat diandalkan. Ya. Sehingga ketika kita sudah mengerti dan sudah memahami akan hal ini ya, kita bisa menikmati apa yang Dia sudah firmankan buat kita. Ya. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi keberadaan Yesus ya pada mulanya adalah firman dikatakan ya. Hal ini berbicara tentang keberadaannya ya. Bukan hanya sebelum Ia menjelma sebagai manusia, melainkan juga sebelum segala sesuatu ya. Pada permulaan waktu, ketika semua makhluk diciptakan dan dijadikan ya, firman kekal ini ya sudah ada ya. Dunia ada dari awal mula, tetapi firman ada di dalam awal mula ya. Kekekalan biasanya diungkapkan dengan keberadaan sebelum dunia dijadikan ya. Kekekalan Allah juga digambarkan demikian ya dalam Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dikatakan ya. Nah, begitu pula dalam Amsal 8 ayat 3. Firman sudah ada sebelum awal mula dunia ya. Ia pada awal mulanya tidak pernah mulai ada ya, dan karena itu ia selalu ada ya. Nah, keberadaannya yang bersama-sama dengan Bapa ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dan ayat 1 ya. Janganlah ada orang yang berkata bahwa ketika kita mengundang mereka kepada Kristus ya, kita menjauhkan mereka dari Allah. Sebab Kristus bersama-sama dengan Allah dan Ia adalah Allah. Nah, hal ini diulangi lagi ya dalam ayat kedua. Ia yang kita percayai dan beritakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yaitu bahwa Ia bersama-sama dengan Allah sejak dari kekekalan. Pada mulanya dunia berasal dari Allah ya, sebab dunia diciptakan olehnya, tetapi firman berada bersama-sama dengan Allah, senantiasa bersamanya ya. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dalam hal hakikat dan substansi atau sifat yang hakiki ya. Sebab firman itu adalah Allah ya. Ia merupakan suatu pribadi atau substansi tersendiri ya. Sebab ia bersama-sama dengan Allah. Namun demikian, dalam hal substansi atau sifat yang hakiki ya, Ia sama dengan Allah sebab Ia adalah Allah.
ya. Yang kedua, dalam hal kepuasan dan kebahagiaan, ya. Ada kemuliaan dan kebahagiaan yang dimiliki Kristus bersama-sama dengan Allah, ya, sebelum dunia ada, ya. Pasal 17 ayat 5, ya. Sang anak menikmati kebahagiaannya dengan sempurna di pangkuan Bapanya, dan ia menjadikan kesukaan Bapanya anak kesayangannya, ya. Amsal 8 ayat 30. Dan yang ketiga, dalam hal kebijaksanaan dan rancangan, ya, rahasia penebusan manusia yang dilaksanakan oleh firman yang menjelma ini tersembunyi di dalam Allah sebelum segala sesuatu diciptakan, ya. Efesus 3 ayat 9, ia yang membawa kita kepada Allah, ya. 1 Petrus ayat 3 pasal 3 ayat 18, ya. Ia sendiri sudah bersama-sama dengan Allah sejak dari kekekalan, ya. Dengan demikian, perkara agung mengenai pendamaian manusia dengan Allah ini dilaksanakan atas mufakat antara Bapa dan Anak sejak dari kekekalan, ya. Dan di dalamnya mereka memahami satu sama lain dengan sempurna, ya. Nah, ia ada sertanya sebagai anak kesayangan untuk melaksanakan tugas ini, ya. Amsal 8 ayat 30, ia bersama-sama dengan Allah dan oleh karena itu ia dikatakan lahir dari Bapa, ya. Tugasnya dalam menciptakan dunia, ya, ayat yang ketiga, ya. Di sini hal tersebut pertama dinyatakan dengan tegas. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ia bersama-sama dengan Allah, tidak hanya bersama-sama dengan Dia, sehingga ia mengenal kebijaksanaan ilahi sejak dari kekekalan, tetapi juga turut berperan dalam pekerjaan-pekerjaan ilahi pada permulaan waktu, ya. Aku ada sertanya, Amsal 8 ayat 30, ya. Allah menciptakan dunia dengan firman, Mazmur 33 ayat 6. Dialah bukan sebagai alat yang lebih rendah, melainkan sebagai rekan pelaku yang sederajat. Allah menjadikan alam semesta, Ibrani 1 ayat 2, ya. Sekarang coba kita perhatikan, ya. Hal ini membuktikan bahwa Ia adalah Allah, ya. Sebab Ia yang membangun segala sesuatu ialah Allah. Ibrani 3 ayat 4. Allah Israel seringkali membuktikan dirinya sebagai Allah dengan mengatakan hal ini, bahwa Ia menjadikan segala sesuatu, ya. Mungkin kita nanti bisa buka, ya, dalam Yesaya 40 ayat 12 dan pasal 28 ayat 41, ya, dan pasal 4, dan lihat juga Yeremia 10 ayat 12 ayat 11 sampai 12, ya. Jadi kita bisa baca di rumah masing-masing, ya. Nah, yang kedua, hal ini membuktikan keunggulan, ya. Keunggulan agama Kristen, ya. Bahwa penciptaan dan pendirian agama tersebut adalah Dia yang sama yang merupakan pencipta dan pendiri dunia, ya. Pastilah betapa unggulnya segala ajaran dan ketetapan agama tersebut, karena semuanya berasal dari Dia yang merupakan sumber, ya, dari segala keunggulan. Ketika kita menyembah Kristus, kita menyembah Dia yang kepadanya bapak-bapak leluhur orang Yahudi memberikan penghormatan sebagai pencipta dunia, ya, dan yang kepadanya semua makhluk ciptaan bergantung, ya. Hal ini juga menunjukkan betapa Dia sangat memenuhi syarat, ya, untuk melaksanakan pekerjaan penebusan dan keselamatan kita, ya. Pertolongan bagi kita itu diserahkan kepada Dia yang sungguh
berkuasa. Ya. Sebab pertolongan itu diserahkan kepada Dia yang menjadikan segala sesuatu. Ya. Dia yang ditunjuk sebagai pembawa kebahagiaan, kita adalah juga pencipta keberadaan kita. Ya. Nah, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Ya. Nah, frasa atau firman Allah atau juga firman Tuhan atau juga firman saja yang menunjukkan kepada berbagai situasi dalam Alkitab, ya. Nah, istilah ini dengan jelas pertama-tama mengacu kepada segala sesuatu yang telah diucapkan Allah secara langsung, ya, ketika Allah berbicara kepada Adam dan Hawa. Ya. Misalnya Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 9 sampai 19, ya. Yang mengucapkannya itu adalah firman Allah. Demikian pula Allah berfirman kepada Abraham, ya. Kalau kita bisa membaca yang melihat dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan Ishak, ya, misalnya Kejadian Ishak, ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 5 dan kisah Yakub, ya. Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai 15 dan Musa, ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 dan pasal 31, ya. Allah juga berfirman, ya, kepada seluruh bangsa Israel di Sinai ketika menyebutkan 10 hukum, ya. Keluaran 20 ayat 1 19, nanti kita bisa baca bersama-sama, ya, di rumah masing-masing, ya. Nah, kata-kata yang mereka dengar adalah firman Allah. Nah, di samping berfirman secara langsung, Allah juga berfirman melalui para nabi, ya. Ketika para nabi berbicara kepada umat Allah, pada umumnya mereka mendahului pernyataan mereka ya, dengan beginilah firman Tuhan, ya, atau firman Tuhan kepadaku. Ya, jadi ketika bangsa Israel mendengar perkataan seorang nabi, mereka mendengar firman Allah, ya. Nah, hal yang sama berlaku bagi apa yang dikatakan para rasul dalam perjanjian baru, ya. Sekalipun mereka tidak mendahului pernyataan mereka dengan beginilah firman Tuhan atau apa yang mereka ucapkan dengan berita sungguh-sungguh adalah firman Allah. Sebagai contoh, ya, khotbah Paulus kepada penduduk Antioquia, ya, di Pisidia, ya. Kita bisa membaca, ya, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 41, ya. Nanti kita akan baca, ya, di rumah masing-masing, ya. Menciptakan kegemparan sehingga pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul, ya, untuk mendengar firman Allah, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 44. Nah, Paulus sendiri mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika, ya, bahwa kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, ya, dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, ya, dan kita bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 25. Lagi pula segala sesuatu yang dikatakan Yesus adalah firman Allah karena Dia itu juga adalah Allah sendiri, ya. Yohanes 1 ayat 1. Lukas, penulis Injil ketiga, menyatakan secara jelas bahwa ketika orang banyak mendengar Yesus, mereka mendengarkan firman Allah. Lukas 5 ayat 1.
Perhatikanlah bagaimana dalam kontras dengan para nabi dalam perjanjian lama yang umumnya mengatakan beginilah firman Tuhan. Yesus mulai perkataannya dengan berkata, aku berkata kepadamu. Misalnya kita bisa dapatkan di dalam Matius pasal 5 ayat 18, ayat 20 dan juga Markus pasal 9 ayat 1 dan Lukas pasal 10 ayat 12 dan Yohanes 5 ayat 19. Ya, dengan kata lain, ia memiliki kekuasaan ilahi di dalam dirinya sendiri untuk mengucapkan firman Allah. Demikian pentingnya mendengarkan perkataan Yesus sehingga barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yohanes 5 ayat 24. Sungguh begitu dekat hubungan Yesus dengan firman Allah sehingga ia pun disebut firman itu. Ya. Nah, firman Allah adalah catatan tertulis tentang apa yang dikatakan oleh para nabi, rasul dan Yesus Kristus, yaitu Alkitab. Ya. Di dalam perjanjian baru tidak menjadi soal apakah penulis memakai frasa Musa mengatakan, ya, Daud mengatakan, Roh Kudus mengatakan atau Allah mengatakan, ya. Kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22, Roma 10 ayat 5 dan Ibrani 3 ayat 7. Apa yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah, ya. Walaupun tidak setingkat dengan kekuasaan Alkitab sendiri, pemberitaan yang diucapkan pengkhotbah atau nabi-nabi di gereja dewasa ini dapat disebut firman Allah, ya. Kuasa firman Allah tetap teguh di sorga, ya. Mazmur 119 ayat 89 dan Yesaya 40 ayat 8, ya. Namun firman itu tidak statis. Firman Allah itu dinamis dan penuh kuasa. Kita bisa bandingkan Ibrani 4 ayat 12 dan melakukan hal-hal besar. Yesaya 55 ayat 1. Firman Allah adalah firman yang kreatif. Firman kreatif menurut kisah penciptaan, ya. Hal-hal menjadi ada ketika Allah berfirman, ya. Misalkan kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 3 sampai 4 dan 6 sampai 7, ya. Dan kita bisa melihat proses penciptaan langit dan bumi, ya, dan segala apa yang ada, segala isinya, ya. Tuhan ciptakan semua itu dengan firman. Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Ya, semuanya diciptakan melalui firman, ya. Firman Allah adalah firman yang kreatif, ya, tadi saya katakan, ya. Jadi proses ini dirangkum oleh pemazmur yang menulis, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, ya. Mazmur 33 ayat 6 dan kita bisa bandingkan ayat Mazmur pasal 33 ayat 9. Dan oleh penulis Ibrani, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ibrani 11 ayat 3. Perhatikan bahwa menurut Yohanes, firman yang dipakai Allah untuk menciptakan segala sesuatu adalah Yesus Kristus, ya. Firman Allah juga berkuasa untuk menopang ciptaan. Dalam proses perkataan penulis Ibrani, Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3, ya. Nah, seperti halnya firman kreatif, firman ini juga dikaitkan dengan Yesus Kristus karena Paulus bersikeras bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, ya, atau di dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 17. Firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru. Petrus memberikan kesaksian bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23 dan bisa kita bandingkan dengan 2 Timotius 3 ayat 15. Karena inilah Yesus sendiri disebut firman yang hidup, ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah juga menyalurkan kasih karunia kuasa dan menyatakan yang dengannya orang percaya bertumbuh dalam iman dan komitmen kepada Yesus Kristus. Yesaya menggunakan gambaran yang sangat mengesankan sebagaimana air dari langit menyebabkan tumbuhan bertumbuh
secara jasmaniah, ya. Demikian pula firman yang keluar dari mulut Allah menyebabkan kita bertumbuh secara rohani. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Petrus mengulang pemikiran yang sama ketika menulis bahwa dengan meminum susu murni dari firman Allah, kita bertumbuh di dalam keselamatan kita. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Ya, firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada kita untuk melawan iblis. Ya, Efesus 6 ayat 17, dan kita bisa bandingkan Wahyu 19 ayat 13 sampai 15. Perhatikan bagaimana di dalam kisah kemenangan Yesus atas pencobaan iblis, saat di mana Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Ya, setiap kali ia mengalahkan iblis dengan mengatakan, ya, ada tertulis, ya, atau yaitu itulah firman Allah yang tidak pernah salah, ya, yang dikatakan oleh Yesus. Ya, akhirnya firman Allah memiliki kuasa untuk menghakimi para nabi dalam perjanjian lama dan rasul, ya, dalam perjanjian baru seringkali mengucapkan kata-kata hukuman yang mereka terima dari Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa firman-Nya akan menghakimi orang yang menolak dirinya. Yohanes 12:48. Dan penulis Ibrani menulis bahwa firman Allah yang berkuasa menghakimi pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, dengan kata lain, orang yang memilih untuk mengabaikan firman Allah pada suatu hari akan mengalami firman itu menjatuhkan hukuman pada dirinya. Ya. Mazmur 33 ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, kita belajar, ya, untuk kita sama-sama, ya, mengerti bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri, ya. Nah, apa sih gunanya semua itu diberitahukan? Ya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan dan gentar terhadap Dia. Biarlah semua anak manusia menyembah Dia dan memberikan kemuliaan kepadanya. Injil yang kekal menjadikan hal ini sebagai alasan mengapa kita harus menyembah Allah, ya, yaitu karena Dia telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Marilah kita semua takut akan Dia, yaitu merasa ngeri terhadap murka dan ketidakberkenanannya, dan takut untuk menjadikan Dia musuh dan berdiri menentang Dia. Jadi jangan sesekali kita menentang Tuhan, ya, atau jangan sesekali kita melawan Tuhan, ya. Ya, janganlah sesekali kita membuat Dia marah. Ya, sebab Dia yang mempunyai kuasa seperti itu tidak diragukan lagi, pasti memiliki segala kuasa di tangannya. Ya, jadi saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, dan kita sungguh-sungguh percaya, ya, dan kita bersyukur bahwa firman itu tinggal di dalam kita. Siapakah firman itu? Yesus Kristus. Dan Dia telah memberikan rohnya bagi kita untuk memimpin hidup kita kepada jalan kebenaran, ya. Firman Tuhan sekali lagi tidak pernah salah, ya. Jadi mari kita nikmati kuasanya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau taburkan bagi kami hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami sama-sama belajar, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui online. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita.
kita akan masuk kepada perjamuan kudus di mana Tuhan berkorban mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Persiapkan diri saudara. Bagi saudara yang ada di rumah boleh mempersiapkan roti dan juga mempersiapkan anggur supaya kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam perjamuan kudus dan kita di dalam roh yang sama memperingati perjamuan kudus di awal bulan ini. Baik saudara, kita sebelum masuk kepada firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Engkau ada bersama dengan kami dan kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus memperingati kematian-Mu dengan tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menebus dosa kami dan begitu juga darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, begitu juga setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, Engkau mengurapi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan masuk kepada perjamuan kudus Tuhan. Kita mengambil roti, persiapkan roti saudara di rumah, dan kita sama-sama mengangkat di tangan kanan kita, dan kita angkat melebihi kepala, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau ada bersama dengan kami. Kami memegang roti di tangan kanan kami sebagai tubuh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami mengingat pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu tercabik-cabik di kayu salib, didera, dihina, diolok, dicambuk Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, Engkau menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Hari ini Tuhan, kami memakan roti ini sebagai tanda bahwa Tuhan telah menebus setiap dosa-dosa kami, dan kami makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita makan sama-sama. Kemudian saudara, mari kita mempersiapkan anggur
dan kita mengangkat anggur di tangan kanan kita dan kita naikkan ke atas, dan mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali berdoa dan mengangkat anggur sebagai darah Yesus. Engkau telah mati di kayu salib, tercurah darah-Mu yang kudus hanya untuk mengampuni dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, kami memperingati dengan darah-Mu segala dosa kami, segala sakit kami, segala penderitaan kami telah diangkat, telah ditebus, telah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih buat perjamuan ini. Dan pada saat ini kami mau minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, saya undang saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, dan katakan kepada Tuhan bahwa Dia baik, dan engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap apapun yang engkau lakukan hari-hari ini, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita, dilewatkan kita dari segala kesulitan hidup, dilewatkan dari setiap sakit penyakit yang menimpa dunia hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat perjamuan kudus hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami, memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang telah berkorban, yang telah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit, menggenapi setiap janji firman-Mu bahwa Engkau hidup untuk hidup di dalam kehidupan kami, memberikan jaminan keselamatan, memberikan surga yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, kami yang terkutuk diberkati, dilepaskan kutuk kami dan diberikan berkat kepada kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita sudah selesai perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.